warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Sintike dengan NPM 240330160 dan saya berasal dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Sains dengan kelas bela negara G218. Saat ini saya akan membahas mengenai artikel saya yang berjudul Kontribusi Generasi Muda dalam Bela Negara melalui penguatan ketahanan pangan berbasis teknologi. Di mana video kali ini saya akan membahas mengenai ketahanan pangan berbasis teknologi dan bagaimana peran generasi muda, khususnya mahasiswa teknologi pangan, sebagai bentuk bela negara non-militer. Mungkin selama ini kita ketahui bahwa bela negara itu identik dengan militer ataupun angkatan bersenjata. Namun, menjaga ketersediaan pangan yang aman dan bergizi juga merupakan bentuk nyata bela negara, karena pangan adalah kebutuhan dasar negara. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan mencakup semua bahan yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Di mana konsep ketahanan pangan ini tidak hanya soal pangan yang tersedia, tapi juga mencakup mengenai akses, keamanan, gizi, stabilitas, dan juga kesesuaian dengan budaya kita. Artinya, masyarakat tidak hanya punya makanan, tapi juga makanan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Di mana jika ketahanan pangan terganggu, maka stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan negara juga bisa terancam. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam ketahanan pangan. Nah, sebagai negara yang kepulauan, distribusi pangan antar wilayah juga belum merata untuk saat ini. Ada daerah yang surplus pangan, tapi ada juga daerah yang masih defisit pangan. Seperti contohnya ada Maluku, Papua, Kepulauan Riau, dan lain sebagainya. Fakta yang menarik, produksi beras nasional sebenarnya mencukupi. Namun, masalah utama justru ada pada distribusi, akses, dan juga pengolahan pangannya. Di mana ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga sistem pangan secara keseluruhan. Nah, di sini sebagai jurusan teknologi pangan memiliki peranan yang sangat penting, di mana teknologi juga dapat membantu meningkatkan mutu, keamanan, daya simpan, dan efisiensi pangan. Nih, di mana contohnya itu teknik pengolahan yang dipelajari dalam jurusan teknologi pangan dapat membantu untuk memperpanjang umur simpan pangan lokal, serta teknik pengemasan yang lebih aman, juga ramah lingkungan, serta pengendalian mutu dan keamanan pangan agar layak dikonsumsi. Hal itu adalah salah satu peran dan juga contoh yang dapat dilakukan dan dapat dibentuk dari jurusan teknologi pangan. Di mana selain itu, teknologi digital juga membantu sistem distribusi pangan agar lebih efisien dan juga mengurangi food loss atau food waste yang saat ini sedang marak dan banyak terjadi di Indonesia. Nah, di mana ketahanan pangan adalah bagian dari bela negara non-militer. Karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara, negara yang bergantung pada impor pangan akan lebih rentan terhadap krisis global. Nah, di mana dengan memperkuat sistem pangan berbasis teknologi, kita itu dapat menjaga stabilitas nasional, kemandirian pangan, ketahanan bangsa terhadap krisis. Di mana sebagai wujud nyata nilai bela negara ini adalah seperti rasa cinta tanah air, tanggung jawab, dan kesadaran berbangsa. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, kita juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara melalui keahlian dan jurusan yang kita pilih. Contohnya itu adalah nilai cinta tanah air, di mana dengan mengembangkan dan mengolahkan berbagai produk pangan lokal Indonesia agar bernilai tambah dan mampu bersaing di luaran sana di tengah-tengah keadaan globalisasi. Lalu kesadaran berbangsa dan negara dengan memastikan produk pangan yang aman, bermutu, dan sesuai standar demi kesehatan masyarakat. Jurusan teknologi pangan bisa memproduksi pangan untuk seluruh masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai aman, kemutuan, dan juga standar yang sesuai.
demi kesejahteraan masyarakat. Dan nilai yang ketiga ada tanggung jawab sosial, di mana peran teknologi pangan juga mampu untuk mengedukasi masyarakat tentang keamanan pangan, gizi, serta pengolahan pangan yang baik. Serta yang keempat, nilai bela negaranya adalah disiplin dan juga etos kerja, di mana dalam proses penelitian, praktikum, dan pengawasan mutu pangan dibutuhkan nilai-nilai bela negara ini. Dan yang terakhir, nilai bela negaranya adalah kontribusi nyata untuk bangsa. Melalui inovasi produk pangan, pengurangan limbah pangan, dan pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan, nilai bela negara ini mampu untuk menjunjung tinggi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua ini adalah bentuk bela negara melalui jalur keilmuan, bukan senjata. Itulah yang dimaksud dengan bela negara non-militer. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, ketahanan pangan berbasis teknologi merupakan strategi penting dalam bela negara non-militer. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa teknologi pangan, memiliki peran besar menjaga kedaulatan pangan bangsa melalui berbagai inovasi, edukasi, dan pengembangan teknologi. Sehingga dengan berkontribusi dengan bidang keahlian, kita juga sudah ikut membela negara dan membangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Dan harapan kami sebagai generasi muda, kita bisa menggunakan ilmu yang kita punya untuk memajukan bangsa negara. Tidak harus melalui fisik, tapi bisa melalui edukasi dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya mengenai artikel yang saya buat, kiranya dapat menambah wawasan dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you, terima kasih, God bless you.